Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Hana Ginarti Holiatin, usia 90 tahun, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 pukul 6. Mama dari Ibu Susana Mega Indrawati, Ibu Indrayani Gondo Wardoyo, Oma dari Saudara Jonathan Giosia Sugiharto. Jenazah telah dimakamkan pada Jumat 6 Januari 2023 di pemakaman San Diego Hills. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Andrew Yuda Patria, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Renata Tanujaya, anggota Bethany International Church Melbourne, pada Minggu 15 Januari 2023 pukul 14.00 waktu New Zealand di The Ribbon Hall, Wanaka, New Zealand, dilayani oleh Bethany International Church Melbourne. Tata cara dan masa approbasi dapat dilihat pada Warta Jemaat online. Yang ketiga, atestasi masuk. Telah diterima menjadi anggota jemaat dari GKI Kayu Putih atas diri Ibu Eli Indah Sulaiman dan Saudara Fendi Sugiri. Alamat Jalan Pelepah Elok 3, Blok QB 4, nomor 8. Ini termasuk di wilayah 4. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan GKI Gading Indah. Warta Jemaat yang keempat, pelayanan penerimaan anggota. Majelis Jemaat GKI Gading Indah telah menerima permohonan menjadi anggota jemaat dalam diri Bapak Budi Sugiri dari Gereja Jemaat Kristus Bandung. Kepada saudara tersebut telah dilakukan penerimaan jemaat secara khusus pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 di Jalan Pelepah Elok 3, Blok QB 4, nomor 8. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan GKI Gading Indah. Yang kelima, atestasi keluar. Majelis Jemaat GKI Gading Indah menyerahkan keanggotaan atas diri Saudara Kristianto Ciputra ke Jemaat Gereja Presbyterian Orchard. Semoga di tempat yang baru saudara dapat semakin bertumbuh dan bergiat dalam pelayanan. Yang keenam, sakramen baptis kudus dewasa dan pengakuan percaya. Akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pada kebaktian umum kedua oleh Pendeta Novita Sutanto untuk nama-nama calon baptis kudus dan dewasa. Untuk calon baptis kudus dewasa dan pengakuan percaya dapat dilihat pada Warta Jemaat online. Apabila ada saudara atau saudari yang belum dapat menyambutnya karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja atau tata tertib GKI, pernyataan keberatan dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat tanggal 22 Januari 2023 agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Yang ketujuh, Bina Pranika. GKI Klasis Jakarta Timur dan GKI Cikarang mengadakan Bina Pranika yang akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 21 dan 28 Januari 2023 melalui Zoom meeting. Pendaftaran paling lambat tanggal 10 Januari 2023. GKI Kelapa Cengkir mengadakan Bina Pranika yang akan diadakan pada Sabtu tanggal 4, 11, 18, dan 25 Februari 2023 melalui Zoom meeting. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat online.
Yang kedelapan, bagi jemaat dan simpatisan yang tidak mendapatkan liturgi cetak, dapat men-scan QR code, dapat dilihat di depan bangku Bapak Ibu Saudara sekalian, di sebelah kanan, yang sudah ditempel pada kursi Bapak Ibu. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema menggenapi kehendak Allah akan dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael, MTH. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita
adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Hari ini kita akan merayakan sakramen perjamuan kudus. Dikenal dengan perjamuan kudus awal tahun. Jadi kalau memungkinkan mestinya diselenggarakan hari Minggu pertama di setiap awal tahun. Tapi dengan pertimbangan banyak yang sedang tidak ada di tempat, padahal berkerinduan untuk ambil bagian dalam perayaan sakramen tersebut, maka sebagian gereja termasuk Jemaat GKI Gading Indah, kita menyelenggarakannya pada minggu kedua. Tetapi tentu maknanya tidak berkurang. Hari ini kita mau menghayati lewat tema menggenapi kehendak Allah. Tuhan pada saat dibaptiskan, kami terima tanda kasih-Mu. Air Bapa membawa kematian, tetapi selamat isi Bakranu. Yesus juga rela dibaptiskan di sungai Yordan, nyata artinya. Ketika itu Dia kau tabiskan untuk menghapus dosa dunia. Tuhan pada saat dibaptiskan, kami beroleh pengasihan-Mu. Kristus telah bangkit dari kematian, dalamnya kau bangkitkan kami pun. Firman Tuhan di dalam Mazmur 32 ayat 5 berkata demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, pada pagi hari ini Bapa, Engkau berikan kami kesempatan untuk kami datang beribadah, dan Engkau berikan kami kesempatan untuk mengaku setiap dosa-dosa kami.
Kau telah mendengar jemaat-Mu, di mana setiap orang datang mengaku dosa kepadamu ya Bapa. Kau yang tahu hati dan pikiran kami, dan Engkau yang tahu setiap seluk-beluk kehidupan kami masing-masing. Kau akan mengampuni dosa-dosa kami ketika kami datang Bapa, sungguh-sungguh mengaku dosa yang kami lakukan kepadamu. Di mana di dalam seluruh kehidupan kami, mungkin kami belum melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami belum menjadi terang, kami belum melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa. Kami percaya ketika kami datang kepada Engkau, maka Engkau akan mengampuni. Ketika kami datang mengaku dosa kami, Engkau akan mengampuninya. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami percaya Kau yang mengampuni kami, Kau yang menolong kami, memperbaharui hidup kami. Biarlah kami hari lepas hari semakin baik mau melakukan firman-Mu, dan kami terus bergantung kepada Engkau. Ampuni kami Bapa atas seluruh dosa-dosa kami yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak Bapa, yang tidak menjadi berkat bagi orang lain dan tidak memuji nama Engkau dan tidak layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini tak ku ingat selama hidupku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Aku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, dan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang sungguh-sungguh menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat yang ke-22 mengatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Syukur kepada Allah. Laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ya sungguh juru selamat, cemarlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di sorga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Kita berdoa. Kembali kami datang bersahati dalam doa kami ketika kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan apa yang dipersaksikan Alkitab tentang kebenaran-Mu. Tolong kami ya Bapa, supaya kami mau sungguh-sungguh memberi diri dipimpin hanya oleh Sang Roh kebenaran, sehingga kami bisa menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Kami memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Uluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya.
Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan, hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan,
meriaskan kekudusan. Tuhan bertata di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat sejahtera seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, meriaskan kekudusan. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Kisah Para Rasul 10 34 sampai dengan 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, yaitu Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Bersama kita menyimak apa yang dipersaksikan dalam Matius 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17 demikian. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya.
Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita diajak untuk mengenang lagi sebuah peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan dan karya Yesus, yaitu peristiwa Yesus dibaptiskan. Lah, mengapa luar biasa? Kan dalam peristiwa pembaptisan yang dilakukan Yohanes, ada begitu banyak orang lain yang juga dibaptiskan. Di gereja pun setiap tahun kita menyaksikan orang-orang yang memberi diri untuk dibaptiskan, seperti yang akan terjadi pada hari Minggu 29 Januari mendatang. Jadi apa luar biasanya peristiwa Yesus dibaptiskan? Menurut ibu, bapak, saudara-saudara, apakah ada yang istimewa dalam peristiwa pembaptisan Yesus? Ada? Atau tidak ada? Podo wae dengan semua baptisan yang lain. Ada yang istimewa kah? Ini sobat lama saya, Pak Toto. Ada yang istimewa kah? Istimewa, ya, ada suara dari langit, istimewa. Ya. Kenapa istimewa, Pak Toto? Tidak begitu terdengar yang bagian terakhir, tapi kira-kira saudara-saudara, kalau Pak Toto sepakat juga dengan saya dan Ibu Bapak juga sepakat dengan saya, menurut saya menjadi istimewa karena baptisan yang dilayankan Yohanes Pembaptis ini itu kan baptisan pertobatan. Artinya orang-orang yang dibaptis adalah orang-orang berdosa yang mau menyatakan pertobatan mereka. Nah, kalau begitu, apakah Yesus orang berdosa? Ada juga sih yang berpandangan seperti itu, bahwa Yesus dibaptis gara-gara dia juga sebetulnya berdosa. Nah, menurut saya kita harus menolak dengan tegas pandangan seperti itu. Karena kalau Yesus dia berdosa, maka dia tidak bisa menjadi juru selamat kita. Coba bayangkan bahwa setiap dan semua orang yang berdosa itu lalu dikurung di balik terali besi. Dan hanya bisa bebas kalau ada orang yang di luar terali penjara itu membukakan pintu penjara. Dan yang bisa ada di luar berarti adalah dia yang tidak berdosa. Dan yang tidak berdosa itu adalah Yesus. Jelas juga dari respons Yohanes Pembaptis yang berusaha mencegah dia. Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Yohanes tahu Yesus tidak berdosa dan karena itu tidak layak buat Yohanes untuk membaptiskannya. Kalau begitu apa maksud tindakan Yesus memberi diri untuk dibaptiskan oleh Yohanes? Saudaraku, di dalam kehidupan ini ada praktik-praktik yang kita sebut dengan tindakan simbolis.
Kalau Presiden Jokowi mengenakan pakaian daerah saat memperingati atau upacara HUT proklamasi kemerdekaan RI, lalu diikuti oleh mereka yang hadir yang diundang dalam upacara, maka itu adalah tindakan simbolis. Menurut saya, Pak Jokowi antara lain mau menegaskan kebinekaan bangsa ini. Bahwa keragaman adalah kenyataan yang harus dihargai dan dirawat. Sebab itulah bagian dari identitas bangsa ini. Dalam kehidupan kita bergereja juga ada banyak tindakan simbolis. Kalau Anda memberikan kolekte, itu tindakan simbolis. Dalam kebaktian peneguhan pemberkatan pernikahan, ketika ada pengenaan cincin pengantin, lalu bergantinya posisi mempelai pria semula dari sebelah kiri pindah ke sebelah kanan mempelai perempuan. Itu tindakan simbolis. Ngomong-ngomong, ibu bapak, saudara-saudara tahu kenapa pengantin pria mesti pindah tempat ke sebelah kanan sisi mempelai perempuan? Tahu kenapa? Itu gara-gara aturan lalu lintas di Indonesia, yaitu jalur kiri, maka si suami harus di kanan supaya kalau ada bajai mau nyeruduk dia bisa melindungi istrinya. Tentu bukan aturan lalu lintas ya, tapi itu tindakan simbolik bahwa sebagai suami sekarang dia mau melindungi istri yang dia kasih. Nah, begitu juga dengan sakramen baptisan kudus. Baptisan adalah sebuah tindakan simbolis yang mengingatkan kita betapa Allah Trinitas melimpahkan anugerah pengampunannya lewat pengorbanan Yesus yang dengan darahnya mencuci segala dosa kita. Karena dia tidak berdosa, maka tindakan Yesus memberi diri untuk dibaptiskan oleh Yohanes adalah juga sebuah tindakan simbolis. Dengan itu Yesus mau menempatkan diri sama seperti para pendosa yang memerlukan pertobatan. Itu wujud solidaritas Yesus kepada kita manusia berdosa. Itu bentuk ketaatan Yesus pada kehendak Sang Bapa. Tindakan-tindakan simbolis diperlukan, tapi masalahnya sebagian orang jangan-jangan lupa kalau tindakan simbolis itu harus berlanjut dalam keseharian. Sebagian orang menganggap bahwa asal yang simbolik itu sudah dilakukan berarti urusan selesai. Enak saja. Bayangkan ya, kalau pasutri yang diteguhkan diberkati pernikahannya menganggap asal sudah mengenakan cincin kawin, lalu berarti selesai sudah ungkapan kasih dan kesetiaanku pada pasanganku. Tindakan simbolik itu justru harus menjadi awal yang baru dalam relasi mereka, yang harus dilanjutkan dengan merawat, menumbuh, kembangkan kasih dan kesetiaan satu terhadap yang lain dalam keseharian hidup. Kalau itu dilakukan, maka barulah tindakan simbolik itu memiliki makna. Sama, keliru kalau orang menganggap asal sudah dikepret, sudah dibaptiskan, mengaku percaya lalu urusan dengan Tuhan selesai sudah. Bahwa tiket masuk sorga ini sudah di tangan. Tidak demikian. Baptisan bisa dikatakan adalah pintu masuk untuk menjalani hidup baru. Hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, dalam arti tertentu itulah yang Yesus perbuat. Tindakan simbolik yang Yesus lakukan lewat baptisan atas dirinya ditindaklanjuti
dalam keseharian hidup dan karya Yesus. Seperti dipersaksikan kitab Yesaya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap rumah penjara. Itu yang Yesus praktikan sebagai tindak lanjut, sebagai wujud nyata dari tindakan simbolik lewat baptisan atas dirinya. Dan Yesus setia menaati kehendak Sang Bapa sampai pada akhirnya. Seperti dikatakan Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 10 ayat 39. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Apakah gampang? Apakah mudah mewujud nyatakan tindakan simbolik, hal ketaatan, kesetiaan kita untuk mewujudkan kehendak Allah, menggenapi kehendak Allah dalam hidup kita ini? Gampang, saudara? Mudah? No. Tapi kalau kita mengalami kesulitan itu, mari kita ingat, Yesus pun tidak mudah untuk mewujudkan kesungguhan ketaatannya menggenapi kehendak Allah. Ada pergumulan-pergumulan yang ia harus tanggung dan lewati. Bukankah itu juga yang kita alami dalam berbagai aspek hidup ini? Ketika kita mau sungguh-sungguh menaati kehendak Allah, ternyata tidak gampang, saudara. Butuh perjuangan. Tapi mari kembali kita belajar dari Yesus. Yesus melakukan semua itu dalam rangka menggenapi kehendak Allah, yaitu rancangan keselamatan. Itu sebabnya terjadi hal luar biasa yang kedua dalam peristiwa pembaptisan Yesus. Matius 3 tadi mengatakan, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saya sudah puluhan kali membaptiskan orang, mungkin ratusan jumlahnya, tapi tidak pernah langit terbuka, lalu ada burung merpati nongol, saudara. Maka ini sangat istimewa, sebab dalam peristiwa ini kita melihat bagaimana tiga pribadi dari Allah Trinitas hadir bersama, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahwa Allah Bapa berkenan pada apa yang Yesus perbuat nyata dari kalimat yang terdengar dari sorga itu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kenapa saudara-saudara Yesus disebut anak Allah? Mari kita mengingat lagi maksud ungkapan ini. Sebab ungkapan ini kerap menimbulkan kebingungan, bahkan salah penafsiran, khususnya dari kalangan yang memang tidak beriman kepada Yesus. Ungkapan anak tentu harus ditempatkan dalam relasi seseorang dengan orang tua. Dan dalam tradisi Yahudi khususnya dihadirkan dalam sosok bapa.
Jadi seorang anak itu dianggap baru benar-benar anak dari bapaknya kalau dia menunjukkan ketaatannya kepada sang bapa. Sekalipun tidak persis sama, menurut saya hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Jadi dalam budaya Tionghoa misalnya ada nilai konsep hal berbaktinya anak pada orang tua. Jadi kalau ada anak, dia anak yang berbakti, persisnya taat pada orang tua, dia disebut anak yang uhau. Ya, bukan bapau, tapi uhau dalam dialek Hokkien. Sementara yang tidak berbakti, yang tidak taat disebut puthau. Bukan putau ciciu, itu lain lagi. Saudara-saudara. Nah, keanak-allahan Yesus Kristus harus dilihat dalam konteks ketaatan itu. Jadi Allah Bapa dia mendeklarasikan, mengumumkan Yesus sebagai anak yang kukasihi. Karena Yesus membuktikan bagaimana ia dari awal sampai akhir setia menaati kehendak Sang Bapa. Mewujudkan kehendak Sang Bapa. Ibu bapak saudaraku, apakah Anda mau atau tidak suatu saat mendengar Allah juga mengatakan hal yang sama kepada kita? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Bayangkan, Anda mau itu terjadi? Tuhan menyatakan bahwa kita adalah anak yang Ia kasihi dan Dia berkenan kepada kita. Anda mau? Saya mau banget, saudara, bahwa itu terjadi. Nah, kalau kita punya kerinduan itu, maka mestilah kita mempraktikkan kesungguhan kita untuk setia melakukan apa yang menjadi kehendak Sang Bapa, menggenapi kehendak Allah sebagaimana yang Yesus teladankan. Sakramen perjamuan kudus yang sebentar kita rayakan juga adalah sebuah tindakan simbolis. Simbol dari anugerah Allah di dalam dan melalui pengorbanan Yesus. Tapi pada saat yang sama juga simbol kesediaan kita untuk dipersatukan dengan Allah Trinitas, hidup di dalam Dia. Sebagaimana Allah di dalam Yesus dan persekutuan Roh Kudus tidak sekedar melakukan tindakan simbolik tetapi mewujudkannya, demikian juga kita dipanggil untuk mempraktikkan, mewujudkan makna dari tindakan simbolik dengan menerima sakramen perjamuan kudus ini. Sekali lagi tidak gampang, malah mungkin susah sekali. Tapi bukankah di dalam simbol perjamuan kudus kita mendapat kekuatan dan pengharapan bahwa kalau Dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal. Kalau Yesus putranya yang tunggal itu rela menyerahkan nyawanya untuk menebus kita, masakan Dia tidak menyertai kita, menopang kita ketika kita harus menghadapi kesusahan, memikul beban dalam rangka menggenapi kehendak Allah itu. Selamat menghayati dan mempraktikkan tindakan simbolik lewat perayaan sakramen perjamuan kudus ini. Selamat menindaklanjutinya dalam keseharian hidup yang kita jalani. Tuhan menolong kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Agda Maria, dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa, kami sungguh bersyukur karena Yesus, Ia telah mendemonstrasikan kesungguhan solidaritasnya dengan kami, orang-orang berdosa yang memerlukan pertobatan ini. Kami bersyukur Yesus tidak cuma berhenti pada tindakan simbolik, tapi Dia meneruskannya, mewujud nyatakannya, bahkan sampai akhir. Ia bersedia untuk menyerahkan nyawanya, menebus kami. Sehingga buat kami pintu untuk menjalani kehidupan yang baru terbuka lebar. Tolong kami ya Bapa, agar kami juga mau mengikuti teladan Yesus. Tidak berhenti hanya pada tindakan-tindakan simbolik dalam praktik kehidupan yang kami jalani, baik sebagai pribadi, di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, bahkan dimanapun juga. Mampukan kami untuk menjadi wujud nyata dari kehadiran kasih Allah bagi dunia ini. Dengan kerinduan itulah kami berdoa bagi keberadaan umat manusia di muka bumi, bagi makin mewujud nyatanya kedamaian dan perdamaian. Tuhan, pakailah dan mampukan anak-anak-Mu di berbagai negeri mau memberi diri menjadi alat-alat damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Kami bersyukur untuk perkembangan yang positif dalam upaya menangani pandemi yang melanda, sehingga beberapa waktu lalu kepala negara telah menyatakan kalau PPKM berakhir. Tapi tentu tidak berakhir. Tanggung jawab kami untuk tetap dengan serius menjaga diri, juga merawat keberadaan orang lain. Lewat kesungguhan kami tetap menerapkan protokol yang masih harus dipraktikkan. Tuhan mampukan para pemimpin di negara kami untuk terus memilih hanya apa yang benar, yang adil, guna mewujud nyatakan kedamaian dan kesejahteraan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Kami berdoa bagi gereja yang Tuhan hadirkan untuk turut serta mewujudkan misi Allah, yaitu keselamatan dunia ini. Tuhan tolong gereja-Mu, termasuk GKI Gading Indah, untuk makin bertekun, makin bersungguh, mewujudkan kehendak Allah lewat hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Kami berdoa khususnya untuk rencana rapat kerja dalam mempersiapkan program tahun pelayanan yang baru, program
yang kami rindu melaluinya makin nyata keseriusan GKI Gading Indah melakukan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi rencana penyelenggaraan sakramen baptisan kudus dan pengakuan percaya pada tanggal 29 Januari mendatang. Tuhan tolong supaya itu tidak hanya juga menjadi sekedar tindakan simbolik, tapi sungguh-sungguh mewujud nyata dalam perubahan hidup, pembaruan hidup mereka yang menyambut anugerah Tuhan itu. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan keberadaan kami masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Kadang ada hal-hal yang kami sulit untuk mengerti kenapa itu terjadi. Maka teguhkanlah iman kami, pengharapan kami, penyerahan kami kepadamu untuk mengamini bahwa sungguh Engkau adalah Bapa yang rahmani, yang bekerja dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Yesus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur pasal 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Darah
kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa. Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat mengikuti ibadah kami dengan baik. Semuanya itu adalah pertolongan daripadamu saja Bapa. Bapa, pada saat ini kami datang dengan membawa persembahan kami. Terimalah ya Bapa agar persembahan ini dapat dipakai dan dikelola dengan baik oleh majelis jemaat. Semuanya demi kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau menguduskan persembahan ini sehingga dapat berguna bagi sesama kami, khususnya di lingkungan di sekitar kami di GKI Gading Indah. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya serta tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita? Dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman, dengan tetangga, bahkan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membaharui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Bapa, Engkau yang kami sembah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, sungguh kami bersyukur karena di dalam segala ketidaklayakan kami, Engkau berkenan melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan saat ini secara khusus untuk menerima sakramen perjamuan kudus yang adalah tanda dan meterai dari janji-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi.
Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga dalam kemuliaan di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Ciptalah selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri Dan di sekitarmu berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itulah hanya Tuhan bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Adakah di antara ibu bapak saudara-saudara yang berhak mengikuti sakramen ini namun belum menerima roti perjamuan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sambil kita ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah.
Jemaat Tuhan Yesus Kristus, cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Sambut
Adakah di antara ibu bapak saudara-saudara yang berhak mengikuti sakramen ini namun belum menerima cawan perjamuan? Mari jemaat yang dikasihi Tuhan sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala penyakitmu, yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memokotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kudus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kudus Kau mengabdi bagiku, kudus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kudus Kau berkorban bagiku. Kudus Kau kepada yang tersisih, karena hatinya dirundung sendu, sebatang kara tanpa handai taulan. Kudus Kau membagi kasih-Ku, kudus Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kudus Kau bersatulah teguh. Kudus Kau mencari sesamamu, yang hatinya tegar terbelenggu,
Cematarakanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kudus